Loh ini kamu, kata Mbak Asyanti langsung. Iya, aku disuruh waktu itu di briefing disuruh panggil Bunda. Iya Bunda. Oke, dipanggil Mas Anangnya keluar. Ini kamu? Iya Mas. Aku kayak gemetar gitu. Ini serius nih. Ini Mas Anang nih gitu, Bang. Bro Tarigas, thank you banget bro udah mau datang bro. Apa kabar lu? Sehat Bang, sehat. Ganteng lo aslinya. Waduh, lo ganteng. Budak mana nih bro? Hah? Aslinya mana? Kalimantan Barat. Aslinya aku nggak Bang, tapi udah lama di Pontianak sekitar udah 11 tahun. Wih, di cewek-cewek ya kan? Cowok-cowok juga pasti suka dia nih. Bro, thank you sekali lagi gue ucapin thank you banget lu udah mau datang di channel kita ngobrol-ngobrol ringan-ringan aja lah. Siap. Gue pingin tahu banget nih tentang lu nih. Lu nih kan yang gue kenal ya, orangnya sosoknya humble banget ya kan, pejuang banget. Waduh. Dan yang paling bikin gue empati dan simpati tuh ngelihat di IG lu yang lu sayang banget sama nyokap lu kan. Oh iya benar sih. Ya kan? Tapi sebelumnya nih bro, Okay. mungkin teman-teman nih di channel kita pingin tahu nih, Tarigas nih siapa sih, Putra Tarigas nih, mungkin lo bisa cerita tentang diri lo. Gimana nih cerita lebih kayak gimana nih? Ya sekolah lu ya Okay. kan, terus lu meniti karir lu di apa? Jadi selebgram ya. Waduh, berat ya kalau ngomong soal selebgram. Iya kan? Jadi sekarang bisa dikenal anak-anak muda. Nah, itu gimana prosesnya? Panjang nggak? Panjang sih Bang. Emang boleh nih? Boleh banget, terbuka aja cerita. Iya. Suka sekali nih kalau terbuka. Iya, di sini tuh nggak ada ditutup-tutupin. Okay, sampai mantan-mantan lu pun lu ceritain aja. Sampai yang pernah menghujat ya kan, Waduh. ceritain aja. Yang asik nih kalau banyak waktu di sini. Apa ya? Aku memang terlahir dari bukan salah satu sih, dari keluarga yang benar-benar bukan keluarga yang mampu ya. Dari kecil emang mandiri ya. Aku SMP udah tinggal asrama. Masak semua dari SMP aja kelas 6 aku udah bisa masak nasi semua segala sesuatu itu yang buat aku mandiri awalnya tuh. Dan aku juga dari keluarga yang benar-benar sangat mendukung apapun yang aku lakuin kayak gitu, Bang. Jadi aku juga dari SMP SD itu pindah-pindah gitu, dari pindah-pindah daerah sampailah ke Pontianak. Bahkan sampai selesai kuliah juga di Pontianak. Nah gitu. Apa ya, kalau bisa berada di titik sekarang tuh benar-benar kayak aku tuh sampai kayak kadang tuh kayak baring tidur gitu, kayak mikir kok bisa ya sampai di titik sekarang. Bagiku ini bukan sebuah kesuksesan ya Bang. Umur lo berapa tapi sekarang? Aku 28. Oh masih muda lah ya kan. Bukan sebuah kesuksesan, tapi aku tuh kayak masih banyak langkah-langkah ke depan untuk aku lakukan gitu ya Bang ya. Aku mikir kayak oke, Tuhan makasih aku udah sampai di titik sekarang kayak gitu. Tapi itu bukan sebuah kepuasan tersendiri Bang, tapi itu masih ada lagi langkah-langkah untuk yang aku lakukan gitu kan. Nah, aku berawal karir itu 2015. Umur berapa tuh berarti? Oke, aku 28, 25. 25. Itu awal lu main Instagram. Dari 2015. Dengan yang ada Agnes Monica-nya tuh. Yes, kok hafal Mbak. Anjir. Wah, awal kayaknya ikutin dari udah lama kayak. Enggak, gua nge-scroll kan, Okay. ngeliat lu tuh. Anjir, perjuangan lu sampai lu jadi sekeren ini gitu. Waduh. Itu kan istilahnya kayak aktualisasi diri ya. Yes, benar sekali. Lu nyesuaiin banget kan. Nah, terus lanjut, Bro. Oke. 2015 aku tuh memang kebetulan kuliahnya aku kuliahnya sebelumnya di IKIP. Kenapa aku lebih berumur ketika aku pertama kuliah? Karena aku sempat berhenti kuliah karena faktor ekonomi juga, karena waktu itu salah satu fakultas yang aku pilih itu lumayan mahal. Dan pengen di mana waktu itu emangnya? Aku waktu itu di IKIP. PGRI waktu itu semester masih 3 jutaan. Iya. Tapi waktu tahun itu itu mahal banget loh. Iya. Dan aku mikir kayak niat mamaku yang kayak oke, setiap bayar semester tuh aku harus minta. Terus aku tuh punya kayak berat hati kayak minta gitu kan. Karena waktu itu kan waktu kuliah belum kerja dan lain sebagainya. Aku udah lihat dari raut wajah mamaku tuh kayak oh nggak bisa nih karena kuliahnya mahal sekali. Anjir, sedih banget ya. Bener. Nyokap tuh, bokap nyokap masih ada? Masih ada. Kerja apa mereka? Mama saya petani. Oh. Petani, bapak juga petani gitu. Jadi kuliah berhenti
Karena berhenti dalam arti kata tuh kayak bukan karena aku yang mau, tapi tuh kayak aku yang mau, tapi karena lihat raut wajah orang tua yang kayak tidak mampu untuk bayar semesteran. Aku berhenti. Anak pertama lu? Anak pertama, 3 bersaudara, laki-laki semua. Oke. Waktu itu bang, aku memilih untuk berhenti dan aku sekitar 1 tahun aku berhenti dan aku kerja. Kerja di mana? Di hotel. Itu pertama aku kalau ikut My Home. Iya. Itu hotel pertama lu. Oke. Apa kayak ngikutin dari wah sumpah ini kayak kebongkar asli. Ya itu My Home bang. Waktu itu aku jadi tukang resepsionisnya ya. Waktu dulu housekeeping pertamanya. Anjir. Basically aku memang perhotelan, memang waktu SMK memang perhotelan ya. Awal-awalnya itu housekeeping. Aku housekeeping tahun 2015. Aku kuliah. Aku waktu itu kuliahnya di Untan. Aku berhenti 1 tahun, terus aku mikir kayak temanku bilang, Bang Putra kan punya basic di seni nih kan. Memang pada dasarnya latar belakang bapakku memang seni, bapakku memang musik, dia penyanyi. Iya. Tapi lainnya dari aku gitu kan, aku nggak di situ, tapi aku lebih ke seni tari, aku di situ. Terus aku ikut sanggar, latihan, terus temanku bilang kayak gini, yang satu fakultas senior aku, Put, coba deh katanya, kamu kuliah lagi, karena basic kamu udah punya basic di sini. Aku bilang Untan nggak mudah, aku bilang karena kan tes dan lain sebagainya kan orang juga bersaing juga sekali di Untan nggak bang? Itu sorry, siapa yang ngasih lu saran buat lu tadi temen lu itu? Senior setahun. Dan kebetulan teman sanggar juga bang. Sahabat lah ya. Sahabat. Bisa nasehatin lu ke yang lebih baik lagi. Benar sekali. Waktu itu memang kan masuk seni Untan itu memang nggak mudah bang. Dari sekitar 500 yang seleksi paling yang diterima 40 di itu waktu itu. Tapi aku mau coba. Aku bisa, terus aku yakin kayak oke, aku latihan terus karena kan waktu itu ada tes tari juga bang, memang tes gitu kan, kita diuji gitu. Dan nggak tahu memang rezekinya dari Tuhan, aku lulus pertama. Jadi gitu, jadi tahun 2013 aku mulai kuliah. Di waktu pertama kuliah itu aku memang udah kerja bang, kerja di My Home itu tadi, housekeeping dengan botak-botak dari maba gitu, aku udah kerja. Tapi aku waktu itu 1 bulan aku nggak mau masuk kerja dulu karena aku masih botak waktu itu, masih tumbuh sedikit karena kan belum seganteng ini lah ya. Ganteng sih. Belum ke Natasha. 2013 kuliah sambil kerja begitu terus karena memang tidak mudah kuliah seni sama perhotelan itu tidak mudah karena kita seni itu harus praktek yang dimana orang tidur kita latihan. Benar. Karena kita harus bersaing tempat ya karena memang kehidupan anak seni emang seperti itu gitu bang. Dari 2015 aku coba nih main salah satu aplikasi Dubsmash namanya. Waktu itu sebelum ada TikTok, belum ada aplikasi lainnya, pertama tuh Dubsmash yang dimana kita niru-niru gaya orang. Waktu itu aku sempat buat kayak bikin lelucon aja buat sendiri-sendiri tuh kayak lucu ya gitu. Tapi hapus karena nggak pede sama diri sendiri kayak apa sih kok. Anjir itu ngerubah diri lu bro. Berubah 180%. Dari yang gua ketemu sekarang gua nggak ngebayangin lu ngitemin gigi lu, anjir make up diri lu itu bener. Demi lu pingin perjuangan lah itu ya. Perjuangan sekali bang. Jadi ketika aku jadi salah satu karakter itu aku ninggalin si putranya ini. Nah. Aku punya sisi 2 yang berbeda gitu. Karena aku harus ninggalin satu karakter yang putra ini, terus masuk ke karakter si Badriah ini. Iya, Badriah. Iya, Badriah. Tadi gua mau manggil lu Badriah cuma nggak enak. Ya udah. Terus lanjut bro. Ninggalin karakter itu dan rasa tuh kayak ketika aku udah pakai kostum kayak gitu kok enak banget ya. Mungkin dalam arti kata kayak aku menjiwai. Karena kita masuk dalam satu karakter memang harus lepasin karakter aslinya kita kayak gitu sih bang. Dan ternyata tuh kok aku heran waktu itu pertama kali 2015 aku upload bikin Instagram terus kok banyak banget yang komen nih, biasa 30 kok bisa sampai 1000-an. Itu kenapa? Waktu itu kan zaman 2015 tuh kan Instagram belum terlalu gimana. Iya benar. Aku kaget terus yang nge-follow tuh kok makin rame. Terus yang nge-repost selalu rame terus ada yang bilang Bang Putra lanjut dong buatnya lucu. Dan itu komentar rata-rata orang dari luar semua. Iya. Mungkin video aku di-repost sama akun luar. Dan terus bikin terus ada salah satu temanku bilang Put ini ada challenge dari Ashanti sama Anang 2015 ada challenge katanya kita nge-Dubsmash lagunya
Ashanti album baru dia. Itu waktu masih jadi sosok Badriah? Yes, masih jadi sosok Badriah. Bikin video, terus aku bikin dengan gayanya aku, dengan gaya totalitasnya aku segitu sampai naik pohon. Aku ikut videonya paling bawah. Naik pohon, cungkir balik, pakai tudung saji. Dia pakai tudung saji. Tapi kita nggak tahu rezeki memang memang Tuhan yang kasih karena aku pertama karena total mungkin aku rasa total dan aku juga bikinnya maksimal sekali. Langsung dihubungi sama pihak manajemennya, dibilang kamu lolos dari sekitar berapa ratus video se-Indonesia dan kamu waktu itu masih jadi ini bang, masih kayak apa sih kalau kita bikin lomba tuh kita sebagai anak bawangnya apa sih dibikin urutan gitu kamu belum waktu menang tapi itu nanti kita akan seleksi lagi sama tim yang lain kayak gitu. Iya. Namun waktu itu berdasarkan manajernya bilang itu Mas Anang yang sendiri yang pilih aku gitu. Gua pokoknya dia bilang gua nggak mau tahu ini si anak ini harus ke Jakarta, dia bilang kayak gitu. Itu tahun berapa bro? 2015. Pertengahan ya setelah bikin Dubsmash sekitar 2 bulan setelah bikin Dubsmash itu. Anjir. Jadi lu ke Jakarta tuh? Iya ke Jakarta. Mas Anangnya bilang si Putra ini harus ke Jakarta. Namun lucunya lagi pas sampai ke sana itu perjuangan banget loh bang. Aku kan waktu itu nggak tahu nih uangnya tuh dari duit dan itu persennya aku kan? naik pesawat dan ke Jakarta 2015. Dan lo pertama kali naik pesawat? Dan memberanikan diri untuk naik pesawat gitu kan. Ada yang nemenin? Kenapa? Ada temen aku yang nemenin. Karena kan dia udah sering bolak-balik Jakarta. Biar aku nggak sesat ke orang sini. Biar nggak nyasar gitu kan. Iya. Nah, terus? Anang masih rumah lama apa rumah baru udah ya? Rumah lama bang yang ruko gitu. yang kayak ruko itu. Oh yang baru yang ada kubah. Oh yang ada kubah. Iya. Dan waktu itu ditemenin sama temanku, aku nggak ada uang bang. Waktu itu kan kita nggak tahu kejelasan gimana, atau tiket pesawat ditanggung. Bener nggak gitu ya? Bener banget gitu kan. Tapi aku berjuang nih, aku pinjam sama temanku yang jual ikan. Oh iya? Iya, pinjam buat uang buat aku pergi ke Jakarta buat beli tiket pesawat. Dan dia senang banget kan, dia support aku. Jadi aku beli tiket dan lain sebagainya. Aku nyampe Jakarta. Waktu itu peserta terakhir kan 5 orang yang dipilih. Jadi dari 5 ini berbagai macam, dari Yogyakarta, Bandung. Kan. Yang paling jauh memang aku dari Kalimantan. Nah, belum tahu lagi dia. Bukan Pontianak, daerah lagi ya. Daerah lagi gitu. Nyampe Jakarta, aku tuh kayak bawa koper gitu loh bang. Kasih tahu sama Grab. Itu belum ada Grab, masih ada driver taksi gitu kan. Mau kemana bang? Mau ke ini, aku lupa sih alamatnya di mana. Mau ke rumahnya, aku tembak ke rumahnya Ashanti sama Mas Anang. Terus si driver tuh kayak, loh serius bang? Serius bang ya? Serius bang? Si driver aja nggak percaya. Ya ampun. Masih kucel ya? Masih kucel. Masih mandi air sungai. bener banget. Iya kan? Naik itu kan naik taksi sampai ke sana tuh kayak bingung. Lah ini beneran nih. Iya. Depan rumah tuh kayak pagarnya gede banget. Terus satpamnya bilang kayak gini, mau kemana bang? Mau ke dalam. Dari mana bang? Bilang. Dari Pontianak. Ngapain bawa koper? Bilang. Lah, saya kayak bingung kan gitu. Mau ke dalam bang, saya itu diundang apa? Ini bang, oh iya silakan masuk bilang. Ternyata aku peserta yang terakhir emang ditunggu, yang lain kayak ya infotainment udah masuk semua ke dalam. Ternyata peserta terakhir tuh aku bang dari Pontianak. Lu telat berarti? Telat, karena kan pesawat kan. Iya. Dan paling jauh, jauh sih. Delay lagi. Iya delay. Waktu itu bulan puasa loh bang. Iya benar-benar waktu itu bulan puasa dan kita macet di jalan kayak gitu. Dan ya aku yang paling ditunggu nyampe sana tuh kayak, ini serius rumahnya nih. Iya serius. Temanku bilang koper. Waktu masih bawa koper, belum nginap kemana bang. Syukur lu pakai koper bro, nggak pakai apa yang karena kresek kardus. Orang sini kan Putra gitu ya. Pontianak ngabang Pontianak gitu. Dasar dan nyampe sana udah ketemu sama mereka, terus mereka bilang halo guys, ini Putra dari Kalimantan. Terus mereka memang pada dasarnya mereka udah tahu video aku lebih bagus daripada yang lainnya gitu. Oh Putra ini kah? Terus mereka tuh kayak nggak percaya, kayak loh kan di video bukan ini yang video Badriah itu. Mereka ingat si Badriah itu. Aku dikira aku datang dengan kostum kayak gitu yang ya bukan, ini Putra, aku bilang kayak gitu. Lu kalau naik pesawat jadi kostum Badriah gua nggak kebayang. Cosplay di situ kan. Mas salah mas. Dibawa ke panti sosial. Bener banget ya. Bang, udah nyampe sana. Buka puasa bareng waktu itu ada Mbak Ashanti yang kayak bingung. Gimana nih peserta yang ini? Gue mau cari yang ini, gue mau cari yang satu yang kemarin yang Mas Anang cari itu loh. Badriah.
yang ini mbak, nggak mungkin ini bukan, dia bilang kayak gitu. Ini loh videonya, iya mbak itu saya mbak. Lah ini kamu, kata Mbak Ashanti langsung. Iya aku disuruh waktu itu di briefing disuruh panggil bunda. Iya bunda. Oke, dipanggil Mas Anangnya keluar. Ini kamu, iya mas. Aku kayak gemetar gitu. Ini serius nih, ini Mas Anang nih gitu bang. Itu pertama kalinya 2015. Pencapaian lu ya? Ya pencapaian. Waktu itu dapat hadiah sama dia, dikasih uang. Dan itu memang aku nggak tahu sih, memang rezeki dari Tuhan yang kayak uang itu aku dikasih, uang dikasih, terus waktu itu dikasih challenge, kita harus ngedabing ke depan dia, ngelawak gitu, terus dikasih hadiah, dan aku benar-benar dipilih gitu bang, dapat uang dari dia, uang cash, dan aku mikir kayak oke, ini adalah untuk ngebalin uang teman aku tadi aku pinjam, terus nggak lama kayak gitu. Dan Anang tahu, lu minjem, yes, aku cerita. Karena aku orangnya lebih suka real ya, apa adanya, dan nggak mau kalau hidup susah ya tetap aku tampakin. Iya benar. Iya gitu sih. Bukan untuk cari simpati, tapi ya, emang enggak, ya memang ini gue yes, gitu. Aku memang real dan hidup aku seperti ini gitu. Dan yaudah nyampe ke sana, Mas Anang suka. Waktu itu malamnya aku nggak tahu bang nginap di mana bang, karena kan nggak tahu nginap di mana kan Jakarta gitu. Dan peserta lain udah pada pulang di Jogja, yang dari Jogja udah diantar ke stasiun semua dari. Lah gue mau kemana? Aku bilang. Tapi dengan ya, kita kan nggak boleh ini kan nggak boleh jaim gitu kan. Aku ceritain sama manajernya, Mbak, aku gini loh, aku bilang aku nyampe dari gini. Terus dia cerita, nggak lama gitu Mas Anang sama Mbak Shanti lagi wawancara sama infotainment, lama itu dipanggil. Mas, Badri ya? Jadi dia bilang gini, ini Putra nggak bisa pulang karena lagi belum cari penginapan. Terus dia bilang kayak gini, udah gua sewain apartemen 3 hari, dia bilang kayak gitu. Waktu dia disewain sama Mbak Ashanti di apartemen 3 hari, terus drivernya antarin kayak kita sampai ke apartemen. Anjir, nah, itu hidup pengalaman pertama kali yang kayak oke, kalau sesuatu yang kita mulai dari niat dan ikhlas itu Tuhan kasih jalan. Ikhtiar, totalitas juga bro. Harus asli gue sih nggak nyangka banget ini lu di video lu. Anjir, terus gue liat scroll, anjir Tarigas. Wajar lu sekarang bisa mencapai posisi ini menurut gue, karena emang lu totalitas banget. Makasih, Bang. Sampai ngerubah semuanya ya. 2015 tuh awal bang. Awal. Bagi itu ada langkah pertama yang aku mikir kayak aku punya value, aku punya sesuatu di sini nih. Benar. Aku harus kembangin. Tuhan kasihku bakat, Tuhan kasihku kayak gini, aku harus kembangin. Benar. Orang tua dukung, keluarga dukung, aku jalan kayak gitu sih. Bener banget. Nih lu bener-bener jadi panutan banget buat anak muda yang Makasih, Bang. mau totalitas di seni aku kan. selalu support bang. Jadi kenapa sedang story aku tuh kayak selalu ngasih dukungan sama anak-anak kayak kita anak muda itu kreatif, kita harus bisa, karena dari kreatif itu kita bisa hidup. Aku bilang kayak gitu karena aku juga berasal dari keluarga yang kurang mampu. Aku juga SMP SMA dibully juga. Dari aku berasal dari orang yang benar-benar ngerasain lu bro bulian. Iya, aku ngerasain loh bang. Jadi kalau aku ngingetin bulian itu kayak aku suka kayak netes gitu loh dari SMP SMA. Sempat bilang kayak gini, aku memang nggak suka bola ya. Dia selalu dibilang kayak gitu. Kenapa? Lu laki-laki nggak suka bola gitu. Bencong lu. Aku waktu itu sampai diam. Aku nggak bisa main. Aku setiap pelajaran olahraga waktu itu penjaskes aku nggak berani ngadepin mereka. Aku pasti ke belakang kalau nggak main bulu tangkis. Nggak lu katain? Kenapa waktu itu? Lu nggak bisa nari, lu nggak keren. Serius bang. Waktu itu belum tahu bang, belum tahu gimana kan. Dia nggak, mungkin dia nggak nonton K-pop bro. Iya. Tapi bohong. 2000 kan lama bang, udah lama kan. Tapi aku jadiin itu sebagai batu loncatan buat aku untuk lebih semangat lagi bang. Aku akan buktikan kayak aku bisa gitu. Ini loh yang orang yang kalian bully, dalam arti kata bukan kita sombong nggak sih bang? Bener. Tapi ini yang kalian bully dulu loh teman-teman kayak gitu. Tapi rata-rata orang sukses tuh ya bro bisa mencapai titik yang dia mau. Itu berawal semuanya dari dendam yang beralih jadi positif. Dendam tuh, pengen buktiin gue bisa gitu dengan apa yang gue yakinin, ya kan? Bener banget itu. Kayak sekarang mobil listrik ya kan, dia kan karena dia pingin gitu nunjukin bahwa apa yang dia pikirin ya kadang orang nggak pikirin, kita pikirin dan kita bisa buktiin. Dan ini lu sekarang, iya nggak sih? Nah terus sekarang bro, ada sosok lu juga yang setelah Badriah, ini tadi Badriah nih ya, dan sekarang jadi Putra Tarigas. Nah itu gimana sekarang? Oke.
aku benar-benar benar ya, jujur aku senang sekali dalam podcast ini. Aku dikasih waktu luang banyak sekali untuk Ya, bicara. harus lu ya, mau kayak abang nih kayak tahu kayak habis ini itu yang pengen aku luapin semua sebenarnya. Iya bang, dari sosok Badriah ke Putra Tarigas itu benar susah sekali ya bang ya. Sekitar 2 tahun aku kayak sampai sekarang aja orang bang, Putra hidupin lagi dong Badriahnya. Tapi aku kayak lagi membangun image aku di si Putra ini tanpa si Badriah ini. Karena kalau jadi Badriah itu kan harus ya begitu terus karena capek juga bang gitu. Tapi aku tetap semangat ya kayak ngejelasin bahwa aku juga Putra juga bisa kayak gitu. Benar. Yang tambah brandnya si Badriah ini. Tapi kadang-kadang aku juga bisa ngelawak juga dengan si Badriah ini. Tapi itu yang buat orang-orang followers selama aku dulu senang karena mereka kangen sama si sosok si Badriah ini nih. Dia gitu. charming soalnya. Tapi pas proses berubah lu itu ada yang gue suka di video lu di tengah-tengah setelah lu jadi Badriah. Ya, lu pakai jas kayak gaya Korea yang pakai apa sih sweater di leher ya. Itu asli keren banget. Bener, itu kayak maksudnya bener-bener kayak artis Korea yang keren-keren tuh. Waduh. Iya bro, karena lu saat di kamera kan lu badan lu pas proporsional gitu kan. Waduh. Lu keren. Nah, itu gimana bro bisa gitu? Yang nonton juga banyak banget kan? Iya, 24.000 ya? 24 ribuan. Iya. Itu gimana tuh? Video yang mana itu bang ya? Ada yang lu pakai jas. Nah, di sini terus lu berdua jogetnya. Dia aja lupa. Oh iya, bener. Ya, itu keren banget tuh. Itu waktu itu ini sih bang waktu acara nikahan. Jadi itu kita kayak meet, aku kan biasanya ngisi acara, terus kita ke belakang waktu itu di PCC. Jadi aku di belakang. Itu di Jakarta berarti? Enggak, di sini bang. Oh PCC sini ya, Di gue sini. ingatnya JCC. JCC. Oh iya, kan. PCC. Di sini ya bikin video situ terus kayak kerasa oke, dengan brand ini ternyata followers aku, viewers aku juga masih tetap stay dengan gaya seperti ini. Kayak gitu sih. Itu kayaknya awal lu ya? Awal ya. di situ. Lu baru-baru berubah dari Badriah ke transisi jadi itu Putra. susah sekali loh bang. Gitu ya? Perubahan itu susah sekali karena kan orang setiap aku bikin video ini DM-nya banyak kayak Bang Putra, mana Badriah, mana Badriah. Selalu kayak gitu. Jadi lu Badriah ini udah ada fansnya sendiri. Udah ada sendiri bang mereka gitu. Sampai sekarang juga masih ada. Aku bilang nggak bisa lagi. Aku bilang capek bro. Capek itu make up lagi loh bang. Aduh. Anjir gue liat yang aku semua nikah. Mana yang mau kasih ke baju perempuan sini? Kan gitu. Dan masih kucel banget. Kucel banget dengan rambut pirangnya dulu, jambul kuning ya gak sih? Aduh. Anjir, gue liat lo. Gitu bang. Pas ke atas lah kan gue ngeliat gila dia bertransformasi kehidupan seperti itu ya. Lu kayak mengibaratkan inilah kehidupan Tarigas gitu. Putra Tarigas gitu. Dari yang benar-benar berjuang, sekarang udah mulai agak naik kelas, lu mulai merapikan diri lu gitu. Itu kelihatan banget bro. Dan yang paling gue simpati yang lihat video lu sama nyokap lu tuh. Ya itu benar banget. Wah so sweet banget tuh. Waduh. Iya. Aku kalau ingat itu kayak rindu lagi pengen gitu. Gitu ya. Itu juga banyak ceritanya sih bang. Gimana tuh ceritanya? Cerita sama mama itu. Sampai mama tuh. Tapi aku ngebalikin gelang tuh apa tuh? Wah, itu perlu balas tuh. Waduh. Benar, aku akan ceritain tuh bang. Tapi sebelumnya aku akan ceritain step by step biar teman-teman juga tahu perjalanan aku gitu bang. Iya. Boleh. Putra Tarigas tadi, dari situ aku mulai belajar kayak dengan dengan image itu aku bisa maju. Maksudnya aku bisa punya penggemar tersendiri juga gitu kan. Ya wajar lah kalau yang Tarigas mah keren. Iya emang keren. Iya. Waktu itu sempat vakum loh bang, 2 tahun aku vakum, nggak bikin video dan lain sebagainya. Waktu itu aku fokus kerja, benar-benar kerja terus. Aku resign, berhenti kerja, terus aku tuh bikin video, ada waktu itu video latih aku, ada nggak sih video latih?
Waktu itu ada challenge latih yang berubah-berubah itu. Oh, ada. Nah, aku tuh waktu itu bikin, nah aku naiknya di situ lagi. Naik di situ lagi karena video itu. Ada video latih waktu 2020 ya yang bisa transisi berubah jadi ini. Nah, aku waktu itu ambil image aku. Kan kalau orang Jawa kan dia akan berubah jadi misalnya BBW Gombel akhirnya. Terus orang Bali bisa jadi Lea. Kalau aku tuh kayak mikir kayak apa ya? Orang Kalimantan nih belum ada angkatin video transisi antara Lati terus akhirnya jadi video apa gitu. Aku mikir kayak ya kalau aku angkat Kuyang keren nih. Oh iya. Aku mikir tuh Bang Kuyang. Terus aku ada ambil tradisi Dayak juga karena kan Kuyang image-nya itu kan. Aku bikin videonya dan ternyata dibantu sama temanku makeup dan lain sebagainya itu makeupnya dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Iya. Bener banget, setotal itu yang pakai darah-darah. Dan aku nggak nyangka video itu bisa ditonton sampai 204.000 viewers di Instagram dan itu pecah. Dan itu naik lagi tuh maksudnya puterannya ini naik lagi waktu itu. Dan itu video yang ngangkat aku juga Bang. Nah gila gitu. Dia sampai berapa? Jam 3 sampai jam 10 malam, make up, ganti baju, take video berkali-kali sampai aku feel benar-benar ngerasa kayak oke, udah pas nih gitu. Oh, jadi lu benar-benar harus yakin bahwa ini udah menjiwai banget nih. Baru lu mau tayang. Ya, aku selalu gitu, Bang. Kalau ini walaupun misalnya ada 1-2 video yang sama, namun video yang ini tuh kayak masih kurang dan ini sudah cukup, tapi aku masih mau coba lagi nih, Bang. Aku kayak gitu. Udah kira-kira ini bagi opsi doang. Opsi, sisanya aku mantepin lagi videonya. Kayak gitu sih. Aku benar-benar kayak udah nge-feel, udah enak lagi lihat berkali-kali baru aku posting. Karena dari situ akan terasa nih, Bang. Oke, akan ada hasil gitu. Itu wajib tuh anak-anak muda tuh, jangan baru syuting sedikit udah lempem ya kan, kayak kita nih bos channel nih syuting aja. Yang nonton nggak ada juga syuting aja. Jadi bro, tadi udah nih, sekarang udah jadi putra. Dan mimpi lu sekarang apa lagi bro? Mimpi ya, mimpiku sekarang ya pengen beliin rumah buat mama sih. Pengen beliin rumah buat mama. Tadi aku belum cerita ini deh yang ke Bali sama mama. Oh iya, ke Bali. Prosesnya gimana tuh? 2016 waktu itu aku pertama kali datang ke Pontianak, aku bawa ke bandara. Karena aku tipikal anak yang suka bawa orang tua jalan-jalan. Dan mamaku juga orangnya ayo-ayo. Nah, iya. 2016 aku bawa ke bandara. Walaupun kita belum enggak 2015 itu 2014 waktu itu sebelum naik pesawat. Aku ajakin mama ke bandara. Waktu itu di ujung bandara tuh kan ada kita boleh masuk tuh Bang. Iya, benar. Kita boleh lihat pesawat landing kan. Boleh. Aku duduk di situ sama mama. Terus mama tuh kayak bingung gitu. Orang kampung kan. Kalau lihat pesawat tuh gimana? Lihat pesawat aja, lihat di atas ladang aja kayak itu pesawat. Apalagi lihat pesawat gede di atas kepala gitu kan kayak seneng banget gitu kan. Oke, sampai excited sampai ke situ ini. Dan waktu itu kayak mama tuh bilang kapan ya? Waktu duduk sama mama, kapan ya bisa naik pesawat? Dan lu sendiri belum naik kan? Dia 2014 belum naik. Iya, dan 2015-nya naik. Lu juga belum kan? Belum naik. Anjir. Sampai aku bilang kayak gini, Mak, doakan aku berhasil, nanti kita naik pesawat bareng-bareng. Aduh. 2014. Masih ada tuh video. Doakan tuh, doakan. Iya, benar. 2014. Aku nabung dan tahun 2020 kemarin baru kesampaian, sekitar 5 tahun berarti aku nabung nih. Kesampaian bahwa Mak, waktu itu mama ke kampung, aku di Pontianak. Aku nabung, aku telepon, Mak, aku besok ke Bali. Oke, hati-hati. Ke Bali Kak, kata mama. Iya, ngapa? Seru lah naik pesawat, kata mama bilang. Mama bilang, ini kita pergi sama mama nih, aku bilang. Lalu mama tuh langsung diam. Anjir, beneran merinding gue. Iya. Aku pergi sama mama nih, mana hasil tabungan aku selama ini. Udah simpan aja uangnya. Enggak Mak, kebahagiaan tuh enggak bisa dibeli, aku bilang kayak gitu. Asalkan mama udah naik pesawat, kita jalan-jalan, itu udah senang banget buat mama. Anjir. H-2 hari mamaku kemas-kemas dari kampung ke Ngabang. Aku jemput, aku pesenin taksi nyampe ke Pontianak dan aku bener bawa mama ke Bali dan beliin tiket. Sampai di bandara mama masih kayak, kita bener kan nih? Iya Mak, kita bener. Kita ke Bali. Anjir. Videonya ada, kalau buat teman-teman mau lihat ada di TikTokku dan ada di feed Instagramku juga. Di TikTok aku viewersnya udah sekitar 3 juta viewers di sana. Dan waktu itu sempat di-repost sama akun-akun besar sampai masuk ke TV nasional yang akun video itu karena mungkin menginspirasi orang-orang kayak gitu. Iyalah, gila bro, itu luar biasa. Dan gue juga ngerasain itu bro. Emang kesuksesan yang kita dapat tuh kadang-kadang bukan karena kita sih bro. Karena ibu kita yang setiap 24 jam bangun tidur, mau tidur, doanya ke Tuhan. Ke Tuhan. Iya kan? Itu yang ngebuka. Kita tuh kadang ngerasa nggak sih sebenarnya kita tuh kurang banget.
kurang banget Bang. Masih ada yang lebih kerja keras. Cuma beruntungnya kita tuh kadang kita ikhlas sama ibu kita. Yes. Iya kan, makanya semua agama tuh bilang ya sama orang tua tuh benar-benar. Bener, semua Iya nggak agama sih? ngajarin sama Bang. Iya, semua Hormatilah tuh orang tua. hormati orang tua kan. Agama lu apa? Kristen. Kristen juga ngajarin gitu Iya, kan? Iya. itu udah masuk dalam hukum Bang. Dalam kitab bahwa menghormati orang tua adalah hukum yang paling penting. Iya. Karena rezeki kita dibuka sama mereka. Iya Kayak bro, gitu. benar. Sampai kalau di Islam Mhm. nggak akan masuk surga kalau kita durhaka sama Yes, ibu kita. Benar. Itu benar-benar banget tuh. Aduh, Iya. itu luar biasa banget. 2015. Aduh, luar biasa luar. 2020 baru kesampaian. Dan Terus, gimana Bang? yang menarik lagi tuh, lu kan diundang ke stasiun TV nasional. Iya. Nah, itu ceritanya Itu beda bro. lagi tuh. Nah, Nah, itu beda ini lagi. tahap udah bertahap nih kan? Tahap nih. Badriah, Mhm. Putra, nah terus ke Bali ya? Ke Bali. Baru ke TV Ke nasional. TV nasional. Nah, itu ceritain tuh gimana tuh. Waktu itu sempat kerja. Mm-mm. 2019 aku kerja di Kesintang, Mm-mm. di My Home juga. Oh. Di My Home juga yang Gue orang dari- Sintang loh, Bro. Ah, Sintang Bang. Iya. Di My Home Bang. Iya. Di My Home waktu itu kan waktu kuliah masih di bawah nih housekeeping Iya. nih. Tapi memang berkatnya Tuhan aku di housekeeping di Sintang tuh ketika tamat kuliah langsung dilempar ke Sintang dan aku langsung jadi lumayan di sana bisa handle anak-anak kayak public speaking, Mm-mm. hospitality. Pokoknya Iya. di sana kan SDM-nya sedikit kurang untuk perhotelan ya Bang. Jadi Mm-mm. aku dipercaya untuk ke sana. Tapi selama di sana aku kurang ngerasain kayak ini bukan tempatnya aku. Oh. Tapi aku bisa ngejalaninnya, tapi Mm-mm. ini bukan tempatnya aku. Di sana tuh kayak walaupun capeknya aku bikin video loh Bang, bikin Mm. TikTok waktu itu di tahun itu. Dan videonya viral lagi yang Bikin di Sintang. bikin di Sintang di atas itu, di atas Oh, iya. Blast dan Iya. backgroundnya itu Iya. Bukit Kelam. Nah, ada orang banyak banget yang pengen tahu ke sana. Nah, waktu itu bikin video yang sama Hukoi. Nah, saya bikin dance covernya dan diikutin sama kayak Thailand, Filipina, Vietnam, ikutin gerakin dari aku semua. Iya, iya. Kayak, nah itu naik lagi Bang. Nah dari yang itu sebelum yang ini ya, sebelum diundang di stasiun TV itu barengan sama video latih itu. Dan saat itu naik videoku, mulai nih dari Pontianak nih kayak Bang Putra kapan ke Pontianak kita, aku mau visit store dong. Nah waktu itu aku udah mulai ngerasa kayak visit store lumayan ya. Iklanin produk-produk orang gitu. Iya, iya, Jadi iya. aku ambil selama 1 bulan, aku ambil 5 slot. Jadi aku bolak-balik Pontianak Sintang. Jadi aku hitungin semuanya balance nggak sih dengan biaya aku pergi gitu. Tapi ngerasa kayak kok selama kerja aku belum ngerasain dapat apa-apa ya. Gitu. Belum bisa ngebagiin orang tua yang lebih gitu. Kan. Aku waktu itu awal pandemi 2020 awal pandemi bulan April. Setelah bulan Maret karena awal pandemi itu Iya. bulan Maret ya Bang. Iya benar. Dari bulan April aku memberanikan diri untuk resign Dari My Home. dari My Home dan orang tuh sampai kantor kaget. Dikasih duit gak sama Andreas? Andreas tuh ya. Kagak. Bro, lu kasih duit gak dia? Kagak. Kan boleh kan Bang? Iya gak apa-apa, boleh. Enggak sama Boleh. sekali aku dikasih sekali itu dan yang aku dapetin juga nggak balance sama apa yang aku kerjakan. Waduh. Iya. Bapak maaf saya curhat Pak. Ini memang apa yang saya alamin kayak gitu. Kalau nonton lu udah sukses nih dia nih. Ntar beli properti lu di Sintang. Terus? Waduh Bang. Ya gitu Bang. Akhirnya ngerasain kayak oke aku harus resign. Iya. Aku resign tapi di situ aku berdoa bahwa Tuhan aku bilang kalau memang ini resign adalah langkah aku, tolong bimbing aku untuk di langkah selanjutnya. Kalau ini karena ini ada sebuah keputusan yang berat gitu kan, karena mata pencarian yang harus kita putusin. Berarti lu nih ngebentuk mental lu sendiri. Yes. Itu lama ya? Lama Bang. Dan lu padahal kalau orang ngeliat lu tuh udah pasti berhasil Put. Tapi lu sendiri aja masih ragu. Masih ragu sama diri. Dan baru 2020 ya. lu memutusin untuk gila cut lama semuanya. banget ya. Kayak gitu. Nah, terus Ya akhirnya udah, resign. Aku sebelum resign aku udah mikir Bang usaha apa waktu itu. Dan pertama usaha yang aku branding itu adalah masker. Awal dari tahun pertama orang belum jual masker yang ada karat, yang ada tali-talinya, yang ada rantai, aku udah bikin duluan. Itu aku berawal dari inspirasi dari TikTok. Jadi waktu itu kan awal pandemi, jadi mana orang bikin masker, tapi aku bikin masker dengan desain tetap fashionable dan waktu itu memang meledak Bang. Maskernya aku kaget kok resignnya aku ini, pertamanya aku bikin usaha ini kok banyak banget yang beli gitu Bang. jadi lu ya Iya. yang ngedesain pertama tuh. Ngedesain pertama Bang, yang ada rantai-rantainya. Sebelum sekarang gitu. Sekarang udah enggak lagi karena udah banyak keluar nih. Karena kebanyakan orang yang beli dari aku mereka bikin sendiri, mereka belajar gitu.
Itu adalah awal dari segala bisnisnya aku awal gitu. Walaupun itu tidak besar bagi aku, tapi bisa untuk apa ya, nunggu aku cari makan lu di Pontianak nih. Inovasi lu dipakai orang akhirnya. Yes, benar sampai sekarang bang. Ada rantai-rantainya Iya. kayak gitu. Anjir, itu lu. Berawal dari situlah bang, aku bisa membantu untuk kayak selama di Pontianak, aku tetap bikin konten, tapi dengan cara usaha kecil-kecilan ini bisa buat cari makan, kata orang bilang cari makan, kayak gitu sih bang. Tapi tidak lupa, walaupun aku dengan influencer, dengan jumlah followers yang dikasih orang untuk aku banyak, tapi aku tetap endorse orang juga, karena aku sadar bahwa tidak untuk diri aku sendiri aja nggak cukup, maksudnya dengan cara promosi aku aja nggak cukup, tapi aku juga cari teman-teman yang bisa support usaha aku. Wih, dan sekarang lu memang benar-benar hidup dari dunia itu semua. Dunia sosial ya? Dunia sosial. Sosial media. Sosial media. Iya, dari itu semua sampai titik sekarang. Anjir, makanya lu bisa sukses sekarang. Aduh, luar biasa banget ceritanya. Tapi nih sih kan. yang paling penting adalah bang, yang pertama ketika kita di titik sekarang, yang aku sampai sekarang masih terapin itu, tetap humble. Dan karena kebanyakan orang yang berubah, kebanyakan yang karena aku ngerasa gini loh bang, aku tahun 2015 orang belum terima endorse di Pontianak, aku udah terima endorse. Bukan sombong, tapi ketika orang yang sudah di posisiku sekarang di tahun 2021 yang udah ngerasakan gitu, kayak udah angkat dagu, kayak gue udah di endorse orang nih, udah ngerasa selebgram. Salah sebenarnya. 2012 aku udah lebih dulu. Tapi aku nggak jadikan itu sebagai kesombongan bang. Tapi kepikir adalah sampai sekarang itu adalah sebuah kerjaan ya, dimana aku nggak ngarapin uang doang. Kebanyakan orang sekarang tuh kayak mau endorse dong, udah bayar, udah dikerjain, nggak senang itu bla bla bla, kerjain tuh kayak setengah hati, udah penting uang dapet itu. Bener. Tapi mereka nggak mikirin kayak apa yang dampak didapatin setelah itu. Nah kalau aku nggak bang, aku mikir nih, ketika aku nge-endorse, dampak nggak sih sebuah all shop ini? Iya. Tanggung jawab lu ada. Aku tanggung jawab sampai sekarang. Aku kadang kalau ngupload tuh kayak ngupload nih bang, ketika udah diedit, udah di-dubbing, udah diisi suaranya kayak dalam nama Tuhan, ini bisa berhasil buat usaha orang. Langsung upload, posting. Aku selalu kayak gitu, karena segala sesuatu harus diawali dari doa bang. Benar. Karena kita bantu usaha orang. Bener. Kayak gitu sih bang. Jadi bukan sampai titik sekarang untuk endorse yang banyak masuk, bukan itu jadi sombong buat diriku, tapi itu beban. Bener. Beban bagi aku, karena itu produk orang yang harus kita promosiin kayak gitu. Karena nama baik lu bro. Yes, benar banget. Itu nama baik lu. Sampai sekecil itu, sehal yang itu aku pikir sekali. Iya. Sampai sekarang. Kalau lu sembarangan nanti omongan orang kan. Iya. Karena ada yang bilang tuh sampai gini, pengusaha biasa bilang gini, ketika dia udah sukses banget, bukan duit lagi, tapi nama baik. Ya benar. Ya kan. Jadi kadang-kadang kita harus, ya tadi gue bilang aktualisasi diri itu kan perlu. Ya, biar bisa lebih baik lagi ya kan, intinya kita tua maunya bagus nama kita kan. Bener banget. Nggak mau dong kita sekarang begajulan, tuanya juga begajulan. Bener. Anak kita ya kan, cewek kita ya kan, keluarga kita dan sebagainya kan bang. Yang paling penting itu adalah etika, attitude. Setinggi apapun usaha kita, sekaya apapun, yang paling penting adalah etika. Etika kita ke orang. Bener. Ya, itu selalu yang aku itu kan bang, minta tolong, terima kasih. Oh benar. Itu yang paling penting aku selalu sampaikan. Karena Tuhan tuh ngelihat kita dari situ. Ya, benar banget. Ya kan? Kadang-kadang tuh ya Tuhan tuh Maha Pengasih, Maha Penyayang ya kan. Dia kan ngelihat kita gitu. Yang jahat aja masih dikasih baik. Masih dikasih baik kayak gitu sih, Bang. Gila, luar biasa banget cerita hidupnya Putra Tarigas. Benar-benar menginspirasi, bro. Makasih, bro, tapi sekarang nih lagi isunya kan lu sebagai seniman ya. Yes. Gue pengen tanya pendapat lu tentang kasus kemarin nih yang ada di Pontianak. Ukulele lu ngikutin nggak? Ikutin, aku juga bantu posting soalnya. Anjir, sedih nggak sih bro? Ya. Sedih nggak sih? Sedih sekali. Pendapat lu gimana bro tentang itu? Aku juga nggak tahu lah ini bang ya, latar belakangnya kayak gimana. Tapi mungkin dengan cara apa sih, kayak patahin ukulele itu kayak udah matahin hati para seniman gitu loh. Iya, itu dia bro. Memang mereka anak-anak ini salah gitu. Tapi mereka salah tuh butuh binaan, butuh bimbingan. Dengan cara mematahkan ukulele itu kan memang kalau kita speak up gitu, kita yang salah. Bisa kita bilang, lu nggak tahu nih titik permasalahan. Aku sempat kayak gitu loh bang, dari orang, bang jangan postingan ini, abang nggak tahu titik permasalahan. Iya, saya memang tidak tahu titik permasalahan. Yang saya permasalahkan adalah kenapa patahin ukulele itu alat musik kayak aku kasih gambar sama kalian udah tua, kalian pegang tongkat saya patahin tuh gimana rasa kalian, aku bilang kayak gitu. Benar.
Gitu sih bang. Anjir, Bilang lu mereka. ngasih contohnya gitu ya. Iya gitu bang. Kita kan barang kesayangan bang. Iya, benar-benar. Juga mereka dapetin tuh nabung. Dan kenapa gue nanya ini sama lu bro? Begini sebenarnya yang gue pingin dapat dari lu nih. Lu dari orang susah. Ya. Perjuangan lu panjang dan lu pasti ngerasain gimana hanya makan tuh orang makan ayam lu hanya ngeliat doang. Yes, pernah. Ya nggak sih bro? Pernah. Nah, yang gue pingin dapat dari lu nih, rasanya jadi orang seperti mereka pengamen gitu tuh gimana sih bro? Kalau ibarat lu bisa melukiskan mereka gitu, susahnya nyari duit. Susahnya nyari duit bang. Iya kan? Susahnya. Gimana ya? Karena mereka minta-minta juga bukan berarti mereka cuma minta gitu, tapi mereka dengan main ukulele adalah sebuah cara mereka untuk kayak aku kan ngendorse adalah iya. caranya aku. Iya. Mereka adalah caranya nyanyi dulu. Iya. Kayak gitu sih bang. Jadi kadang jujur nih aku bukan menyombongkan diri aku bisa baik ke orang ke seperti mereka. Pernah nih aku lagi main skuter sama temen sama si Tini, tanya si Tini. Iya, gue udah lihat tuh. Main sama Tini skuter nih di lampu merah dan mereka lagi nyanyi. Dan waktu itu mereka nyanyi lagu apa ya? Lagu Iwan Fals dan kita nyanyi. Dan belakang tuh banyak mobil, banyak motor waktu lama lampu merah di arah jalan Diponegoro kan lama lampu merah situ. Iya. Mereka nyanyi, kita joget loh bang, kita lepasin, kita standarin itu kita skuternya kita. Mereka nyanyi, kita joget. Tini kan orangnya positif vibes banget tuh. Dia joget jinggar-jinggar. Aku lihat, oh Tini kita joget, dia nyanyi, mereka nyanyi, kita nyanyi juga. Kita joget-joget, orang bodoh amat orang mau lihat belakang. Yang penting kita mengapresiasi mereka yang ke depan ini. Bener. Lagi nyanyi, dan waktu itu kita keluarin uang yang menurut aku cukup buat mereka dan mereka langsung kaget kayak, udah bang ambil aja kita jalan kayak gitu. Itu cara aku mengapresiasi mereka, kayak seneng aja mereka nyanyi, bukan berarti buat mereka minta dengan cara yang paksaan, tapi mereka nyanyi, kita dengan cara kita mengapresiasi, kita nyanyi, mereka seneng. Mereka waktu itu mereka nyanyi, kita nyanyi, mereka senang, mereka senyum dan mereka tahu makasih kak, dia bilang gitu. Nah itu adalah satu kebahagiaan tersendiri yang aku lihat tuh, kayak mereka senyum. Itu udah cukup senang buat aku lihat mereka kayak gitu sih bang. Dan menurut lu ya bro ya, kan mereka nih cari duit bener-bener hanya dari situ. Yeah. Dan mereka belum ketemu posisi seperti lu nih. Yes. Ya kan? Kadang ada orang kerjaannya sama nih, seniman. Tapi ada yang pintar memanfaatkan peluang, ada yang enggak. Mungkin kan sekarang mereka di posisi yang kurang beruntung ya bro. Dan menurut lu seharusnya tuh pemerintah tuh bersikapnya seperti apa bro? Kalau menurut lu, biar mereka tuh bisa lebih dihargai, lebih bernilai yang pasti bro. Jadi saat mereka tuh mungkin menurut lu lah yang baiknya tuh gimana? Apakah diedukasi, dikasih les musik sendiri, dikasih baju yang lebih layak. Jadi bener. Saat di lampu merah pun mereka ya orang ngasih pun memang menghibur gitu. Gimana? Kalau menurut lu gimana bro? Kita bisa berkaca kepada pengamen luar aja deh, dari Jakarta. Iya. Itu yang sangat ketika mereka nyanyi juga, aku nggak akan skip, aku bakal lihat kayak gini, dan aku kasih uang nggak banyak atau uang sedikit aja kayak lebih ikhlas gitu. Nah lebih bagus tuh kayak hargain mereka, terus kasih mereka fasilitas, kasih tempat mereka binaan untuk mereka dilatih agar apa sih bang, mereka tuh kan ibaratnya suatu hobi, talenta yang mungkin tidak terlalu dikembangkan. Dengan cara itu mereka mengembangkan tapi tidak ada tempatnya, fasilitasnya belum gitu bang. Seperti yang mengatakan tadi kayak seniman tuh ada yang di atas sama yang di bawah. Nah, mereka tuh kan di titik yang paling bawah gitu. Nah itu sih bang, butuh binaan, terus mereka juga dilatih biar lebih keren gitu bang. Terus ya gitu, biar lebih keren, kayak kasih fasilitas aja bang buat mereka, hargai mereka seperti itu. Aku sih seperti itu. Iya ya, bener ya. Ini bagus banget nih, bro. Thank you banget nih bro. Udah selesai nih. Udah selesai. Tapi mungkin nanti kita podcast lagi bro. Boleh nih bang, boleh. Gue thank you banget lo udah mau datang. Terakhir nih bro, yang biasanya di bos nih sebagai penutup, mungkin wejangan lo untuk anak-anak muda ya kan, biar bisa berhasil seperti lo. Apalagi lo ini benar-benar wow banget deh. Kalau menurut gue ya, pandangan gue, lo punya spirit ya kan. Aura lu pun sangat hidup gitu kan, menarik gitu, good looking ya. Nah gimana bro? Apa ya bang ya, kalau aku sendiri ya tetap jadi diri sendiri. Jangan pernah malu sama diri kita, mau kita orang miskin, orang kaya, ataupun latar belakang keluarga kita yang kurang mampu, ya udah explore aja gitu. Ya kita harus jadi diri sendiri yang kayak, kita harus kasih tahu kehidupan kita yang biar orang tuh nggak kaget gitu. Ketika biasanya ada pandangan orang kayak gini, di kota dia gayanya kayak gini, di kampung kayak gini lah. Kalau aku nggak, di kampung
di kampung ya aku di kampung, di kota ya di kota gitu. Aku harus bisa balance apa yang aku lakukan gitu sih Bang. Dan paling penting itu anak muda itu harus kreatif, karena dari kreatif itu kita bisa jadi sesuatu. Ya aku bisa ngerasain kan dari kreatifnya aku, dari kerja kerasnya aku, dari sampai titik sekarang itu karena kreativitas. Karena anak muda itu tingkat kreativitasnya lebih tinggi kayak gitu sih Bang. Jadi jangan malas-malasan. Kalau memang stuck, capek, istirahat dulu, nanti lanjut lagi. Tapi jangan stuck, capek, nggak lanjut lagi, tapi tetap lanjut kayak gitu sih. Tetap semangat, karena anak muda itu anak muda yang paling keren. Wih. Bro, thank you banget udah mau hadir di podcast Iya. kita. Teman-teman semuanya like, subscribe, and share, dan selalu berdoa. Jangan lupa cintain orang tua kalian. Thank you ya bro. Terima kasih Bang. See you, bro. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk